gue tidak mencari duit di dunia lari, tapi gue punya misi banyak yang akan gue lakukan di dunia lari. Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Maharan! Ada Masih. apa dengan ITB Ultra? Namanya ITB Ultra Marathon. Iya, Harus lengkap. ITB Ultra Marathon. Dinamai nama Maharan Dendam Kusumat. Dendam Kusumat. Nama awalnya sebenarnya nama programnya Memburu Ultra 200K. Iya. Jadi nama Memburu itu sudah menjadi nama wajib setiap program lari gue. Memburu ini memburu bara. Iya. Terus memburu 42 bara waktu FM sub 4. Kemudian lahirlah Memburu Ultra 200K. Jadi perjalanan memburu itu dari HM sub 2, FM sub 4 hingga akhirnya tahun kelima muncul nama program Memburu Ultra 200K. Yang awalnya saya pikir jarak Jakarta Bandung tuh 200K. Ternyata ITB Ultra 180. merilis 180. Jadi nama itu sudah muncul sebelum panitia ITB Ultra meluncing jaraknya. Jadi gue sudah latihan jauh sebelum panitia ITB Ultra meluncing kapan acaranya. Jadi gue kayak mencuri star gitu, mencuri staran. Namanya Memburu Ultra 200K. Dan selama tahun 2022 itu yang gue lari di Pocari Sweat dengan burung pipit yang lucu. Itu gue lagi rangkaian buat berlari di ITB Ultra. Dan netizen tuh tidak pernah tahu ini mau maksudnya apa Memburu Ultra 200K, mau lari di mana, mau lari dari mana ke mana. Itu setahun gue merahasiakan. Karena dipikirnya mau lu sendiri program ya kan? Karena selama ini kan gue lebih senang bikin program sendiri, nama-nama sendiri. Jadi teman-teman tuh mikirnya ya Mahar mau bikin Ultra 200K sendirian. Dan setahun itu gue merahasiakan. Iya. Tapi ya dengan tetap pelatihan pontang-panting. Tapi kalian tidak tahu ini lu mau lari di mana, mau lari apa gitu. Sampai akhirnya jreng. Di ITB Ultra. Dan itu membuat itu gue tidak berniat membuat drama atau membuat kejutan mau di ITB Ultra, tapi ya akhirnya bukan semakin besar ya, semakin nama Maharan mulai punya nama gitu. Gue tuh kadang kita tidak mudah buat leluasa buat menyebut nama program lari. Kadang lu pakai sepatu apapun walaupun ini gue beli gitu. Tapi kemudian membawa nama brand. Jadi semakin lama tuh gue sudah tidak leluasa menyebut nama lari di mana, itu sudah tidak leluasa. Jadi kemarin merangkak sama yang lain tuh bukan drama itu. Asli itu. Kesusahan asli. Sangat itu ya gue jadi ada dua kubu gitu, Re. Ada kubu orang yang Maharan tuh acting, pansos, gimmick, pencitraan. Atau itu salah satu dari konsep? Itu konsep yang ya dia mah memang pelari berkonsep atau ada yang bilang pelari konten. Ada yang satu sisi lagi sangat bukan memuji ya, sangat ya memuji lah, sangat memuji dan luar biasa nih orang udah pincang-pincang sampai merangkak-rangkak tapi finish. Dan kemudian gue berpikir ya nggak apa-apa ketika ada orang yang mikir itu drama, konten, gimmick atau pansos silahkan. Ketika ada orang yang mengapresiasi dan mempercayai itu ya gue berterima kasih. Tapi gue sekarang sudah ada di level, si Maharan ini sudah ada di level tidak lagi mencari pansos, tidak lagi mencari sensasi, tidak lagi mencari popularitas. Jadi itu real. Gue sudah bukan lagi ada di fase pelari yang mencari itu semua. Kan lu merangkak Gue di KM 140. tapi lu finish di 7 besar ya akhirnya ya sekarang. Akhirnya 7 besar, awal 8 besar. Apa kabar yang lari? Berarti mereka ngapain aja di belakang? Iya, kalau gue tidak mengalami cedera di KM 140, kemungkinan gue bisa menjadi finisher ketiga atau keempat. Yang gue tiba mungkin jam 3 subuh. Tapi akhirnya ya karena gue mengalami kendala itu, 10K gue 3 jam. Lu pernah nggak jalan 10K 3 jam? Ini jalan 10K 3 jam. FM gue itu 40K sampai 12 jam. Dan itu yang video beredar itu gue merangkak, gue jalan ngesot. Padahal banyak momen yang gue harus ngesot di trotoar. Jadi gue kayak suster ngesot. Kaki gue angkat, gue jalan pakai. Coba lihat tangannya. Saya ada bekasnya nggak? Sampai merangkak di pantat gue tuh merangkak. Dan semua video-video itu bukan gue yang rekam. Itu Marshall. Ya, aku lihat. Namanya Reader ya, gue baru tahu namanya Reader atau Marshall Motor yang dia merekam itu. Merekam untuk dilaporkan ke ketua Marshall mereka gitu. Makanya nggak ada video gue di depan.
Semuanya selalu di belakang. Kalau gue bikin konten, gue sudah nge-vlog dari 2018. Sebelum kalian bikin reels, gue sudah bikin vlog dari dulu. Dan gue sudah tahu bagaimana cara nge-vlog, angle depan, angle belakang, angle kanan kiri. Kalau gue mau sengaja pura-pura merangkak buat konten, itu video gue simpan di depan, gue bisa simpan di angle mana, gue tunjukkan ekspresi muka gue yang kelelahan. Kalau gue niat untuk men-setting semua itu, tapi itu direkam oleh para marshal ini. Dan gue baru tahu mereka tuh setelah gue posting di Instagram. Akhirnya para marshal ini ngirim-ngirim ke DM, Kang Mahar saya punya videonya gitu. Jadi ya kalau ada yang bilang itu settingan, ya kalau ada yang bilang itu settingan, pansos, gue kasih waktu kalian 5 bulan buat berlatih. Ayo kita lari Jakarta Bandung dengan rute yang sama. Gue tantang mereka, ayo gitu. Selama setahun berarti punya coach? Selama 5 tahun. 5 tahun tuh punya coach? Selama 6 tahun. Bukan hanya untuk ITB Ultra doang? Gue selalu punya pelatih. Bahkan di saat pelatih gue sekarang, kalau gue, coach ayo lari 5K, kenceng-kenceng 4 tarik, dia udah kalah. Ada pelatih gue maratoner. Ayo lari FM sub 4 gue 350, lu kalahin gue, dia sudah tidak bisa. Jadi pelatih gue ini sekarang kalau diajak lari, gue yang akan lebih kenceng. Kalau diajak ultra apalagi. Tapi gue sudah punya kemampuan buat ya bikin program sendiri, tapi gue selalu punya pelatih. Selalu. Jadi hidup gue selama 6 tahun ini udah kayak kuliah. Setiap hari lari, setiap hari laporan, dan selalu punya pelatih. Wajib buat gue. Gimana komentar pelatih lu dengan cedera plater yang kemarin di ITB Ultra? Itu pelatih, kesalahannya dari mana? Kesalahannya selama gue lari itu tidak pernah cedera. Selama gue lari dari lari 5K sampai lari ultra 120 km, gue tidak pernah cedera saat lari. Iya, selalu ada cerita. Selalu finish dengan karena finish tadi gue ceritakan finish gue tuh sudah gue rencanakan sejak hari pertama latihan. Nanti di finish di Pokari gue mau lenggak lenggok, gue mau menabur bunga, sudah gue rencanakan gitu. Saking sedetil itu Maharan. Nah gue tidak pernah cedera selama 5 tahun. Apalagi selama 5 tahun gue jadi brandnya Ecovisio yang merawat kaki gue. Masalah di sepatu kah? Jadi gue tidak pernah cedera. Ternyata masalahnya ya karena gue salah memilih sepatu. Karena sepatu yang gue pakai ini bukan sepatu buat ultra. Itu sepatu buat maraton kenceng, buat HM kenceng, yang memang didesain buat lari ultra. Dan gue sudah dikasih tahu sama dokter Ihsan Juanda yang di Bandung, sama si Dede Hilman yang di Cirebon, Har jangan pakai sepatu ini bukan buat sepatu ultra. Tapi dan gak nurut. Karena gue mikir, aduh gue udah setahun pakai sepatu Alpha Vapor, aman-aman aja tuh. Dan dengan kesombongan Mahran yang bisa lah gue pakai sepatu ini. Jadi gara-gara sepatu itu, gara-gara gue salah memilih sepatu. Tapi untungnya, walaupun sepatu kita penyok, walaupun sepatu kita murah, walaupun sepatu kita jebol, tapi kalau lu sudah punya kaki yang kuat, ternyata bisa finish. Bahkan mungkin kalau di saat itu gue melepas sepatu, gue yakin akan tetap finish. Karena ternyata kekuatan yang gue punya saat itu bukan di apa yang kita pakai, tapi apa yang kita punya. Dan yang harus kita punya itu sebagai pelari, ya bukan barang-barang mewah seperti itu. Yang perlu lu punya tuh ya semangat yang tinggi, tekad yang kuat untuk menyelesaikan jarak lari lu. Jadi walaupun sepatu itu sudah tidak nyaman gue pakai, tapi untungnya gue punya kaki yang cukup kuat dan mental yang cukup tangguh sehingga ya finish gitu. Menurut Kang Mahar, persiapan ITB Ultramarathon emang nggak komplit, nggak bagus? Kenapa pada saat waktu merasa ada cedera nggak diem dulu gitu, recovery dulu atau apa segala macam? Persiapan gue nya apa panitianya? Nggak, panitianya. Kenapa sampai harus merangkak gitu? Iya. Kenapa nggak diem dulu, dimasas dulu atau segala macam? Gue cedera itu di KM 140 yang tinggal 40K lagi. Dan gue itu di Citatah yang gue menyebut KM neraka jahanam. Jahanam dalam artian yang kalau di kalangan pelari itu Citatah tuh udah rute neraka lah yang nanjak, banyak truk-truk besar. Itu posisinya jam 2 pagi. Jam 2 pagi di sana ternyata banyak begal. Dan di situ gue tidak mikirin begal, tidak mikirin hantu, didemin setan, tidak. Yang gue pikirin, gue mulai cedera dan gue harus buru-buru nyampe finish. Karena kalau gue berlama-lama di sini tidak akan baik buat tubuh gue. Gue semakin lelah, gue semakin cedera, dan gue di area yang di zona antah berantah lah, di zona yang sepi. Gelap. Kalau gue lama-lama di sini tidak aman buat gue dan tidak aman buat mental gue. Jadi saat itu gue harus pontang-panting gimana caranya supaya gue nyampe ke finish. Di saat itu yang gue pikirkan bukan finish, bukan finish di ITB Ultra. Yang gue pikirkan saat itu, ayo Har,
harus kita selesaikan semua ini. Gue setahun di kepala gue tuh dihantui yang namanya program memburu Ultra 200. Kayak setahun gue berlatih, setahun acara itu diundur, setahun gue bercerita soal memburu Ultra 200K dan gue pengen cepat selesai. Dan gak mungkin tinggal 40K lagi gue mundur. Tinggal 40K lagi sementara COT 10 jam. Gak mungkin gue mundur, gak ada alasan gue menyerah. Mau merangkak, mau merayap, mau jalan bebek akan gue lakukan. Yang penting gue selesai. Bukan finish, yang penting gue selesai. Karena gue harus menyelesaikan apa yang sudah gue mulai. Jadi kalau ternyata tiba-tiba gue finisher ke-7, itu semua di luar dugaan, di luar ekspektasi, dan itu bukan yang gue cari. Karena yang gue cari gue harus selesai. Pada waktu itu yang penting gue selesai. Gitu ya? Kalaupun ternyata saat itu gue COT, gue akan tetap sampai ke ITB, ke kampus ITB, karena gue harus menyelesaikan 180 itu. Tapi kemudian tiba-tiba jadi finisher ke-7, tiba-tiba itu surprise loh. Wow. Sebenarnya kalau dibilang surprise, tidak surprise banget, karena setahun gue berlatih dengan semua strategi. Itu gue sudah merencanakan, ya gue akan tiba di finish ke-5 apa ke-4 gitu. Itu akan surprise emang banget. Sudah target juga? Sudah target ya, setahun gue berlatih. Tapi kemudian jadi finisher ke-7. Dan yang membuat gue surprise itu bukan finisher ke-7, tapi gue bisa menyelesaikan itu dalam keadaan merayap gitu. Dari finisher ke-8 jadi ke-7. Itu gimana ceritanya? Boleh tahu nggak? Ceritanya ya ada yang kalau secara data panitia ada yang didiskualifikasi. Sehingga gue posisi 8 jadi posisi ke-7. Yang lain mungkin posisi ke-10 jadi ke-9. Karena ada yang didiskualifikasi. Didiskualifikasinya karena apa? Ya udah karena curang. Kecurangan di ultra itu tidak hanya di ITB ya, kecurangan di ultra maraton tuh banyak ya. Ada dia yang cheating naik mobil, naik angkot. Oh ya? Itu kecurangan-kecurangan di event ultra, tidak hanya di ITB ya. Itu kecurangan yang biasa ada di event-event ultra maraton yang dia naik mobil tiba-tiba muncul di KM sekian gitu. Itu kecurangan yang paling fatal yang tidak bisa diampuni. Dan yang kemarin kan di acara itu ada yang curang juga, akhirnya didiskualifikasi sehingga gue yang finisher ke-7 jadi ke-8 jadi ke-7. Tapi semua itu tidak membuat gue bangga atau bahagia, biasa aja. Biasa aja karena ya bukan itu target gue. Target gue adalah tiba di UTB Ultra, tiba di KF 180 dan gue selesai. Selesai sudah dendam itu, selesai sudah nama memburu Ultra 200K yang setahun lebih terngiang-ngiang di kepala gue. Ibaratnya lu kayak ini, lu kayak hamil 9 bulan. Keluar gitu udah. Akhirnya ya lu ngelahirin sakit nggak? Sakit, tapi gue harus menyelesaikan ini semua dengan membrojolkan anak lu itu supaya selesai semua, kemudian akan lahir cerita baru, akan lahir anak baru. Berarti akan ada cerita baru. Sampai saat ini gue tidak tahu mau diapakan ini si Maharan. Setelah di ITB Ultra itu banyak endorse tawaran brand ambassador, ajakan lari yang datang. Termasuk podcast yang setelah 2 tahun baru gue iakan. Jadi ini udah 2 tahun guys, dan gue selalu enggak gitu. Jadi termasuk ide yang paling tidak bisa gue bendung tuh ide. Kalau menolak endorse, menolak kerjasama itu tidak sulit buat gue. Karena gue bilang gue bukan nolak ya, tapi gue belum tahu jawabannya apa. Tapi yang sulit itu adalah membendung ide. Di kepala gue ini udah muncul, tahun ini gue mau ini, tahun ini gue mau gitu. Itu semuanya gue bendung, gue blok, stop, Mahar stop, udah stop, diem. Kita istirahat dulu selama setahun ini. Dendam lu udah gue bantu terselesaikan. Ambisi lu buat lari jauh udah gue bantu sebagai Asep. Udah dong stop dulu. Ini gue sekarang mau hidup sebagai Asep Gumilar. Itu yang sulit gue bendung. Jadi kalau lu nanya, berarti akan ada Maharan cerita baru? Nggak tahu. Nggak tahu karena gue belum merencanakan semua itu. Karena gue sudah nyampe di puncak topnya, Jarak lari terjauh sudah. Dendam ke Sumat sudah gue balaskan. Sudah berhasil gue bunuh, semoga. Dan sebagai pelari gue sudah mencapai semua yang belum pernah orang lain capai. Gue sudah menjadi pelari tenar, gue sudah menjadi pelari kencang. HM sub 2, sub 4 itu walaupun mepet ke 4 jam ya gue sudah ada di posisi itu. Gue sudah menjadi pelari yang kalian benci. Gue sudah menjadi pelari yang kalian cintai. Gue sudah banyak melakukan hal yang tidak pernah dilakukan orang lain. Gue sudah dapat rekor muri. Gue sudah menciptakan karakter burung pipit yang lucu yang sampai saat ini belum ada pengganti. Ya apalagi udah selesai. Udah banyak duit juga dari lari. Itu yang orang pikir. Gue selama ini beneran. Ketika gue minta podcast sama lu, apakah kita ini rate gue? Ada nggak? Ya, to be honest, aku sampai nanya
hotelnya di mana, mau dijemput, mau di gimana. Karena aku merasa bahwa wah ini followernya udah banyak, jadi aku harus sedikit treat ya, maksudnya minimum hotel. Enggak loh, dia ngurusin semuanya sendiri. Semua gue sendiri. Bahkan tadi kan gue mau ke rumah lu kan, gue naik ojek aja. Bahkan ketika kemarin makan yang ternyata lu traktir, ya gue kaget kalau lu traktir gue sih, kan gue bukan tamu gitu, yang gue bisa bayar sendiri. Artinya ya lu sebagai orang yang tuan rumah, pasti kita sebagai orang yang lama tinggal di Bandung punya kewajiban buat menjamu tamu kita gitu kan. Tapi selama ini gue tidak pernah punya harga, Maharan dengan punya 3 karakter, Mahar, Asep, Burung Pipit, yang setiap lari punya. Kalau gue lari di acara apapun dijamin viral. Tapi kan kamu punya tim yang 2 ini yang gue bilang tadi, lu. tim gue itu tidak pernah gue bayar, tidak pernah mau dibayar, dan mereka itu membantu gue karena dia tahu gue melakukan ini buat orang lain. Gue bikin charity itu bukan buat diri gue, tapi buat orang lain. Jadi teman gue ini, Angel Maulana ini, membantu gue tuh ngomong, yang gue bantu tuh bukan lu, Har. Yang gue bantu tuh bukan lu, tapi gue membantu orang-orang yang didonasikannya. Yang gue tidak bisa membantu mereka, tapi gue bantu orang yang bisa ngebantu mereka. Gitu. Jadi selama 6 tahun gue tidak pernah beli sepatu, tidak pernah beli jersey, bahkan cat kuku aja ini gue tidak beli. Semuanya tuh kayak, ya apa sih yang gue beli, apa ya, kaos kaki enggak, gue mulai pakai lipstick jadi lari. Semua itu kiriman semua itu hadiah teman-teman, endorse segala macam. Itu selama 5 tahun tuh gue gak pernah beli. Terakhir beli itu ya mungkin ini slot Pocari Sweat kan 2018. Ini beli bulan Mei 2018 di saat Maharan belum tenar. Itu terakhir gue beli slot lari. Jadi selama ini gue tidak pernah punya red card, tidak punya harga, tidak pernah ngasih harga. Termasuk kisah kan tanya ke Koros, ke Rudy Project, ke Evo Visio, ke Jersey Lari. Tanyakan apakah gue pernah minta uang ke mereka, apakah pernah minta barang. Jersey Lari itu sampai Kang Mahar mau jersey kayak apa, gak perlu. Kang Mahar kita kirim 5 jersey ya, gak butuh. Gue lebih banyak nolak dibanding minta. Ini Koros, gue tuh brand ambassador Koros kelompok pertama. Sebelum lu semua pakai Koros, gue tuh senior Koros gitu. Dan Koros tuh sudah Kang Mahar kita ganti ya stripe-nya. Gak perlu, ini masih bagus. Kang Mahar mau di-upgrade gak Korosnya ke versi lain? Gak perlu, ini sampai 10 tahun pun masih utuh. Gue tidak pernah minta, tidak pernah mengemis, dan tidak pernah menyimpan harga. Kenapa? Bukan gue tidak perlu duit, karena bukan itu yang gue cari selama lari. Gue tidak mencari duit di dunia lari, tapi gue punya misi banyak yang akan gue lakukan di dunia lari. Misi gue melepaskan keterikatan sama Supina, misi gue menyembuhkan gangguan mental gue, misi gue menyembuhkan fisik gue, termasuk misi besar yaitu dendam itu. Jadi gue fokus ke situ. Jadi gue tidak mencari duit di situ. Ada teman gue yang selebran lah, dia tuh yang sempat marah, Har, lu lari di Pocari, lari di sini bikin vlog segala macam, itu tidak semua orang bisa dan cuma lu yang bisa. Lu tuh masih punya harga sekian juta, sekian apa. Ayo lu yang gitu, jangan gue. Karena gue tidak mencari duit di dunia ini, di dunia lari. Biarkan yang mencari duit si Asep. Yang gue sudah punya kerjaan, gue hidup sendiri, gue orang yang sederhana. Yang lu nawarin, Kamar mau hotel ini gak? Selama hotel 2.000-an nyaman ya kenapa gue mesti di hotel mahal? Sesederhana itu si Asep ini. Dan dia cukup menghidupi kita berdua. Jadi gue tidak perlu mencari uang buat menghidupi Maharan. Karena Maharan pun tidak nyari duit gitu. Tidak nyari duit, dia fokus mencari yang dia inginkan. Supina, kesembuhan mental, kesembuhan fisik, ya termasuk dendam itu. Dendam yang harus gue selesaikan. Jadi saya boleh dong kenalan sama Asep? Silahkan. Tapi ya, apakah dia mau berkenalan sama orang-orang gitu? Dan apakah Asep ini orang yang menarik buat orang-orang tahu ceritanya? Ya apa yang menarik dari Asep, Pecundang yang dulu pernah stroke, ditinggalkan Supina mewek-mewek sampai 7 tahun gue tidak pernah membuka hati buat orang lain. Ya apa istimewanya dia, nggak ada gitu. Jadi tapi orang kan dia punya pekerjaan. Iya, dia punya pekerjaan. Dia menghidupi 2 orang, Maharan dan dirinya. Itu semua orang bisa melakukannya. Apakah sekarang akan muncul setelah Maharan dendamnya udah terbalaskan? Iya, mulai ini. Ini gue sudah mulai sejak gue mulai memahami alter ego Maharan, sejak gue sudah konsul ke psikiater dan sudah mulai diajari bagaimana mengendalikan alter ego ini. Dan si psikiater gue sudah ngomong, ayo sekarang saatnya berjalan beriringan antara Maharan dengan Asep. Jangan satu dominan, satu hilang, karena bahaya takutnya nanti lu kehilangan identitas yang asli sebagai Asep. Sejak 2022 akhir itu, atau sejak mengerjakan program Memburu Ultra 200 ke ini, gue sudah perlahan memperkenalkan siapa Asep. Perlahan dari mulai. Boleh nggak sih kita kenalan?
suatu saat akan gue kenalan. Suatu saat mungkin akan gue perkenalkan gue kerja di sini. Gue akan kenalan apa yang terjadi sebelum Maharan lahir, ketika kisah Asep sama Supinah. Dan mungkin akan mulai gue mention namanya adalah Titin Supriyatin misalkan. Atau mungkin bukan masa lalu deh. Kita menceritakan di masa ke depan. Asep mau jadi apa gitu ke depannya. Mungkin karena bermimpi mau apa nih? Harus. Gue rencananya akan seperti itu. Makanya kenapa selama ini gue menolak kerjasama yang berkaitan sama Maharan. Kalau dipancing terus, Maharan akan semakin tumbuh. Dia kerjasama dengan brand sepatu baru, dia kerjasama dengan brand jam baru, ya Maharan tidak akan mati. Terus aja dia hidup. Kalau dia semakin hidup, nah gue sebagai Asep akan terus semakin kecil. Dan gue harus mulai mengecilkan si Maharan agar gue sebagai Asep semakin besar. Dan gue kepikiran untuk gimana kalau ke depan ya gue akan perlahan mengenalkan diri gue sebagai Asep Gumilar gitu. Itu sudah gue mulai pikirkan, dan mungkin yang harus gue ceritakan ke teman-teman pelari itu, mereka harus tahu dulu kenapa ada Mahar, kenapa ada Asep, dan apa itu alter ego. Itu tuh hal yang mungkin akan gue ceritakan setelah Lebaran lah. Cukup 2 atau akan muncul lagi karakter? Sebenarnya udah ada 3 kan Burung Pipit yang lucu. Burung Pipit. Itu tuh tanpa disadari kayak gue bikin robot nama Maharan, dan si robot ini bikin robot lagi. Bentuknya Burung Pipit. Dan itu sudah mengerikan. Ketika menjadi Burung Pipit lari, itu bukan Maharan lagi dan bukan Asep lagi. Nari-nari. Lu pernah lihat gue di Bormark menari-nari? Sering. Sebagai Mahar mana berani gue. Atau sebagai Asep. Nari-nari, salah tari. Itu bukan, gue nggak berani dan nggak. Itu kayak kesurupan gitu ya. Begitu bahasa pakai simpelnya, kostum, gitu. Seperti itu, kesurupan atau seperti ya. Gue sih udah nggak percaya arwah ya. Itu seperti sedetil itu gue menciptakan karakter, sampai kalau udah pakai lipstick, langsung menjadi Mahar. Ketika dipoto menjadi Mahar, itu pasti gue foto dengan gaya tengil, gaya sombong, angkat dagu pakai kacamata hitam dengan dendam dalam diri, sudah seperti itu. Tapi ketika menjadi Burung Pipit, gue lenje, meliuk, itu sudah karakter itu, sudah menjadi karakter Burung Pipit yang gue bikin itu dari mulai namanya ini, usianya ini, karakternya seperti ini. Kalau dia ketawa seperti ini, itu Burung Pipit yang lucu itu gue bikin, gue ciptakan. Kayak lu mau bikin tokoh di film, gue ceritakan, dan gue belajar bagaimana meliuk-liuk, gue belajar bagaimana caranya tangan dengan cat merah. Itu semua. Jadi Burung Pipit yang lucu ini karakter yang gue kasih ruh, gue kasih nyawa, dan makanya sampai sekarang belum pernah ada yang bisa menyaingi atau meniru Burung Pipit. Karena kalau lo meniru dia, kalau pakai baju doang bisa, tapi menjadi dia gak akan bisa. Gue aja sebagai Asep ya. Dan itu mengerikan. Kalau buat kalian mungkin lucu, menarik, buat gue mengerikan karena anjir, gue belum paham Maharan, tiba-tiba muncul Burung Pipit. Gitu. Dan sudah stop, jangan ada lagi ya gitu. Dan gue tidak mau ada lagi. Kamu stop itu. Harus stop, udah cukup Maharan, Burung Pipit. Dan kedua orang ini harus gue perkecil langkahnya, perkecil mimpinya, perkecil ambisinya. Kenapa perkecil? Kenapa nggak bikin lagi something big? Dia sudah besar, dan dia sudah besar ya. Si Maharan ini sudah mencapai topnya. Ya mungkin buat lu, emangnya lu udah podium, emangnya FM lu udah 330. Ya itu bukan targetnya Maharan. Jadi Maharan, Asep, Burung Pipit itu nggak punya temen dong? Nggak punya. Teman gue sebagai Asep Maharan, teman Maharan kalian. Kalian, gue lari dimanapun. Kalau gue posting nyampe bandara itu udah, Kang Mahar saya jemput. Ini sumpah demi apapun. Gue lari dimanapun tidak pernah pusing nyari hotel, tidak pernah pusing keluar uang buat makan di mana. Teman-teman gue selalu menyambut. Kalau gue lari ke Bandung, banyak komunitas yang ya kayak lu lah. Gue kalau ke Bandung, gue ada lu lari ke sini. Maharan banyak temennya. Tapi apakah si Maharan menganggap kalian teman? Belum tentu. Dan dia walaupun tidak punya komunitas, tapi dia survive dengan dirinya sendiri. Yang jadi korban adalah Asep ini, Gue yang jadi korban. Karena selama ini gue menghidupi Maharan, gue membentuk Maharan sedemikian rupa, gue mengeksklusifkan dia. Dia gak boleh pakai jam murah, dia harus pakai jam mahal, dan dia harus pertama pakai. Dia gak boleh pakai sepatu yang kebanyakan orang pakai. Dia harus menjadi pelari yang eksklusif. Ketika ada orang yang membuli, menghina, mencaci, dia harus balas dendam. Sebegitunya gue memposisikan Maharan. Kayak lo mungkin punya apa sih barang mewah yang lu punya, Punya anak lah ya, gue pasti anak, semuanya ya buat kan? Anak dulu buat gitu. Anak lu. Ya gue seperti itu, gue sangat mengistimewakan yang namanya Maharan. Sampai gue lupa, gue mesti menghidupi diri gue, Sumpah demi apapun, gue tuh gak punya kaos selain jersey lari.
Karena gue sampai lupa beli kaos buat diri gue. Lu mau lihat celana gue ini? Ini udah warnanya udah pudar. Ini mungkin celana udah 5 tahun gue pakai. Dan gue tidak punya waktu buat ngebeliin si Asep ini celana. Bukan tidak punya uang, tapi fokus gue tuh ke maharan ini. Jadi tiap hari lu ngonsepin buat tiap maharan. Tiap hari tuh gue menghidupi maharan kayak lu menghidupi anak lu. Sampai lu lupa merawat diri, sampai lu kucel, lu gembel, lu ya karena waktu lu habis buat si anak lu itu misalkan gue pun begitu. Jadi sekarang tuh gue harus mengerem maharan supaya gue, ayo dong Sep, ini Sep Talk ya, ayo dong Sep, lu harus memperhatikan diri lu sendiri. Lu tidak bisa ngopi sendirian terus, lu tidak bisa punya teman, lu juga harus main kemana tanpa lari. Gue ke Bandung lari, ke Jogja lari. Ayo dong lu main ke keluar kota tuh nggak usah lari sebagai Asep. Dan gue sudah tidak punya waktu buat itu. Bagaimana dengan support keluarga? Ya gue sekarang tidak punya ayah ibu. Yeah. Adik gue 1 orang. Adik gue juga bukan adik yang harus gue bantu. Dan gue tidak pernah minta bantuan mereka juga. Sebagai Asep, dari kecil tuh gue mandiri dan selalu berjuang sendiri. Jadi bisa dibilang gue sebatang kara sampai sekarang. Jadi ketika gue tinggal ke Bogor dengan keadaan gembel, miskin, merana, sakit, ya gue survive karena gue terbiasa hidup sendiri. Dan lama kelamaan gue sudah kayak tidak perlu bantuan orang. Akan gue handle semua sendiri sampai gue titik gue tidak bisa. Maharan popularitas sudah dapat, lari sejauh mungkin udah pernah, ya kan? Kontroversial udah, dibenci sama orang sering. Ya nggak? Charity gue lihat eventnya oke gitu. What's next? Menikah? Ini maharan apa gue gitu. Kalau maharan gue nggak tahu mau kita apakan. Maharan lagi vakum nih kan. Masih belum tahu. Mungkin vakum. Ya semoga tidak ada letupan yang membuat dia hidup gitu. Harus gue rem semua. Atau maharan berdamai dengan Asep pada akhirnya membina satu keluarga. Itu yang karir. Itu yang harus PR gue sekarang adalah bagaimana gue sebagai Asep Gumilar Hidayat bisa hidup berdampingan dengan maharan tanpa saling mendominasi. Bagaimana gue menerima gue punya alter ego, atau bagaimana gue bisa mengendalikan kapan saatnya maharan muncul, kapan gue muncul. Itu PR gue sekarang gitu. Itu PR gue sebagai Asep yang harus mengendalikan maharan. Tapi kalau sebagai Asep, gue sekarang pingin, nggak tahu keinginan si Asep apa, nggak tahu gue. Jadi belum tahu lah ya. Oke, nextnya gue belum tahu. Termasuk nikah, maharan. Sekarang lagi break semuanya. Kalau maharan tuh sekarang gue lebih ingin banyak cerita. Ya. Mengulas masa-masa maharan di masa lalu yang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Gitu. Ya kayak Supina. Mungkin ke depan gue akan launching ini Supina. Dulu gue bikin program Memburu Bara. Ada banyak kisah yang tidak gue ceritakan. Ya termasuk mungkin kalian banyak yang terkejut. Ternyata mahar selama ini tuh punya dendam membara. Itu orang nggak tahu. Untuk pelari, anggap saya pelari Bogor ya. Ketika mereka membenci kamu, apa nih salamannya? Ya salah. Bukan Asep. orang Bogor, Main ke Bogor, lo nggak lari di Jabar 1, Jabar 10K, salah. Enggak. Harusnya lo lari ke situ. Harusnya lo lari di situ. Apa tuh? Karena itu momen di mana Bogor memperbaiki namanya sebagai kota pelari yang pernah punya momen buruk karena Bogor Half Marathon. Kemudian setelah 2019, 2021, 2023 perlu 3 tahun buat mereka mempersiapkan diri membuat event yang namanya Bogor Jabaran 10K. Seharusnya lo hadir di situ buat menyaksikan kelahiran baru, sesuatu yang baru. Is it sukses, Iren? Sukses. Kalau acaranya dibuat idearan dan didukung sepenuhnya sama pelarinya, sama kotanya, itu sukses. Dan kenapa kamu tidak di sana? Itu pertanyaannya. Kenapa maharan? Dan itu apa ya? Apa masih ada dendam? Berarti belum beres dendam Kusumatnya. Itu mematahkan semua dugaan pelari. Ya walaupun mungkin teman-teman Bogor, gue tuh di Bogor sebutnya pelari ya macam-macam lah ya. Tapi teman-teman di luar sana tuh, lu kalau dengar Bogor, pelari Bogor yang lu langsung di otak lu siapa? Cuma lu. Dan tidak hanya lu, semua orang. Ya nggak semua orang ya. Ya fakta lah, selama 5 tahun tuh gue keluar, ayo ke Bogor, main di Bogor. Dan selama 5 tahun gue lari di situ, gue banyak berkontribusi buat
memajukan kota gue itu. Gue membuat event charity di situ. Dengan gue selalu menyebut nama gue Mahar, gue pelari Bogor. Dengan gue lari di pedestrian Kebun Raya Bogor. Kan lu bukan orang Bogor. Membuat vlog setiap hari. Gue di Kujang, teman-teman. Kalau kalian weekend datang ke Bogor, selama 5 tahun, kalau silakan lu breakdown semua Instagram gue sampai jempol lu bengkok. Itu semuanya menceritakan seperti apa indahnya Bogor, seperti apa cintanya gue sama Lawang Salapan, sama Tugu Kujang, sama Kebun Raya Bogor. Jadi mungkin gue pelari satu-satunya pelari Bogor yang isi Instagramnya itu semuanya isinya menceritakan seperti apa indahnya Bogor. Tidak termasuk Sempur ya? Tidak termasuk Sempur akhirnya gitu. Tapi gue, dan kalau lu cek di Google Asep Gumlar Hidayat Maharan pelari Bogor, itu yang muncul nama gue semua gitu. Itu saking gue seperti apa mencintai kota itu, kota gue sekarang. Walaupun gue lahir besar Bontongor Buraung di Bandung, tapi selama 7 tahun gue tinggal di Bogor, dan itulah kota gue. Bogor. Itulah kota yang harus gue dan pada saat Bogor mengadakan, kenapa lari ke Santika, Sukabumi? Santika. Ini pertanyaan yang saat itu muncul di DM. Iya. Har, gue di Botani, lu maneh di mana? Mahar aing di finish, maneh mana eueuh? Gue di Santika. Dan itu tuh semua teman pelari kaget. Kaget karena dari awal sudah gue mau ketemu Mahar. Dan akhirnya gue tidak lari di situ. Sampai ada orang yang akun-akun palsu tuh, dan mudah ditebak sih siapa yang bikin akun palsu itu. Maharan tidak lari di Bogor karena melarikan diri. 5 tahun loh gue bertahan di situ. Kalau gue melarikan diri, dari sejak gue mendapatkan perlakuan buruk dari sekelompok ya, gue tidak bilang semua pelari Bogor. Dari sekelompok kecil pelari Bogor di tahun 5 tahun yang lalu, ketika gue belum punya nama, ketika gue belum punya kekuatan, ketika gue mendapatkan perlakuan buruk di situ oleh sekelompok orang, itu gue sudah pulang ke Bandung, pulang ke kampung halaman, tapi gue bertahan di situ. Kalau mau melarikan diri, anjing dari sejak 5 tahun yang lalu kayak gue lari, tapi gue bertahan di situ dan tidak pernah mencaci maki Bogor. Jadi kenapa lari pada saat jabaran? Ya banyak orang yang bilang gue melarikan diri lah, gue Maharan sudah tidak punya panggung. Apa endorse-nya kenceng? Panggung gue bukan lagi di Bogor. Gitu. Panggung gue di mana ya panggung gue? Gitu. Sukabumi. Kenapa? Dan itu semuanya ya banyak, ya nggak banyak, ada beberapa orang yang bikin akun palsu buat ngomong seperti itu. Gitu. Jadi kenapa? Alasannya di saat itu nama gue sedang viral. Pelari ITB Ultra yang pincang-pincang. Dan di luar ekspektasi dia finisher ke-7. Itu gue ya sedang viral berminggu-minggu. Nama gue sedang trending topik lah saat itu, dan sedang dicari banyak pelari. Tidak hanya lu, podcaster Jakarta tuh nyari-nyari gue. Ayo dong Mahar, ceritakan soal ini. Tapi gue menolak gitu. Dan di situ gue sebagai Asep tuh sedang di masa yang lelah karena gue baru lari 180 gue lari 3 hari. 3 hari 2 malam 34 jam. Gue lari dengan penuh emosional karena gue cedera. Terus gue akhirnya setelah 5 tahun gue simpan soal dendam ini. Bayangin dari 5 tahun gue menyimpan dendam dan tidak pernah ngomong ke siapapun tentang dendam ini. Di momen itu gue ceritakan, ini dendam terbesar gue. Selama 5 tahun gue tidak pernah men-spill dendam itu karena gue menghargai, menghormati orang-orang yang dulu mencaci maki gue. Serapat itu gue menyimpan aib mereka. Dan di momen itu tuh semuanya di momen itu semuanya muncul, Momen gue lelah ketika udah ultra 34 jam. Momen lelah karena emosional gue terkuras karena gue harus menceritakan dendam yang 5 tahun yang lalu. Jadi lu mendamaikan diri. Itu lelah banget, Terus notif gue meledak, DM gue penuh, tiba-tiba followers gue muncul. Dan gue tuh lelah dengan semua itu, lelah banget. Bayangin kalau gue lari di Jabar 10K, gue lari di situ, ketemu kalian, teman-teman yang kenal gue, akan muncul lagi instastory baru, akan muncul lagi foto baru. Kalau soal instastory foto nggak lelah karena ya tinggal repost doang, atau tinggal gue minta bantuan ke Angel, tolong dong repost. Tapi yang tidak bisa gue prediksikan adalah akan ada cerita baru, kalau lu muncul di acara besar. Akan ada kisah baru, akan ada viral baru, dan gue nggak tahu apa itu. Ketika gue lari di Pokari Sweatran yang kemarin belum pipit FM itu, gue tidak pernah tahu akan seviral itu. Sampai Mbak Gading, orang Pokari, artisnya, bukan Mbak Gading sih, orang admin Pokari itu memposting foto si Burung Pipit di finish, dan gue tidak tahu akan seviral itu si Burung Pipit. Ketika gue lari di Jakmar, apakah akan seviral itu nama Maharan sampai follower gue seminggu 3.000? Gue tidak pernah tahu akan ada viral-viral setelah gue lari. Dan bayangin kalau gue muncul di Jabar 10K, akan muncul
hal-hal yang tidak gue duga, sementara kondisi gue saat itu sedang lelah. Lelah secara emosional, lelah secara fisik, kaki gue sakit. Akhirnya gue mendamaikan diri di Santika. Dan itu momennya tuh gue baru tahu ternyata nama Santika itu mendamaikan. Gue tidak pernah tahu tuh nama, yang gue tahu kan Hotel Santika ya, kayak Hotel Grand Preanger, Horizon ya. Setelah gue googling, kok Santika ternyata namanya yang mendamaikan ya. Ya memang momennya tepat. Dendam yang membara bertahun-tahun, ini harus gue damaikan di Santika ini. Kalau soal karena bayarannya lebih tinggi, silakan tanya ke teman-teman di Santika apakah mereka membayar, apakah gue minta bayaran. Mereka tuh dari jauh-jauh hari, even Jabarten kayak ini, tapi kan lebih pasti dulu ada Santika. Muncul pertanyaan, ini lari di Santika lari lah, kalau lu mendamaikan kenapa nggak lari aja, yang nggak lari sekalian gitu? Iya karena dari jauh-jauh hari tuh event Santikaran ini sudah ada sebelum Jabarten kayak. Dan sudah sejak yang, jadi tahun lalu tuh gue pernah lari Indorunner Sukabumi itu ulang tahun yang ke-7 kalau nggak salah. Dan gue lari dari Bogor ke Sukabumi sekali ngerjain PR buat ITB Ultra ke Sukabumi ke Indorunner. Dan teman-teman tuh udah ngomong, Har, tahun depan kita mau ada acara Fanran ulang tahun Santika. Jadi udah ada obrolan sejak setahun yang lalu, jauh sebelum Jabarten kayak muncul. Dan akhirnya ya gue sudah janji sama mereka lebih dulu. Dan lu milih di situ. Dan gue milih di situ bukan karena janjinya juga, tapi karena yang utama sih itu gue harus mendamaikan diri gitu. Dan orang Santika ini Pak Willy, manajernya, dari jauh-jauh hari, Kang Mahar mau nginep nggak, hotel kita siapin. Sumpah demi apapun yang ada di dunia akhirat ini, itu si Mas Rama, orang-orang Santika tuh, Kang Mahar mau nginep di mana? Gue nginep di ini deh, di rumah saudara gue. Lah gue gak punya saudara di situ. Gue nginep di rumah teman gue. Ayo dong Kang Mahar nginep di hotel kita, nggak usah deh. Karena gue nggak mau nginep di hotel itu, karena jangan anggap gue sebagai bintang tamu ya. Gue teman lu yang lari di situ, jangan perlakukan gue sebagai artis yang diundang. Silakan jangan ke hotel Santika gue sampai jam 6 sore. Kang Mahar nginep di mana? Ini hotel udah disiapin. Itu gue sudah muncul di Hotel Galaxy namanya, hotel 200 ribuan. Akhirnya gue mikir, ayo dong Har. Ini gue ngomong ke si Mahar nih. Berarti lu sulit banget ya ayo orangnya. Dong Har. Ini orang tuh tuan rumah. Iya. Dan lu kalau dia mau kelihatan servis lu. Mau servis gue tuh bukan sebagai yang lu bilang selebgram atau apa, tapi ya ini teman lu yang pengen dia punya rumah, pengen menyediakan kamar di rumahnya. Kenapa lu nolak nginep di situ? Akhirnya jam 6 sore, ya udah deh Mas, gue nginep di hotel lu. Aduh, dari kemarin kayak susah banget ini ngajak Mahar nginep di hotel kita. Akhirnya gue nginep di situ. Jadi kalau ada bilang bayaran di situ lebih besar, kata siapa? Bahkan untuk nginep di hotelnya yang mereka sendiri tidak usah ngeluarin duit karena memang mereka punya hotelnya. Ya gue susah seperti itu. Jadi kalau soal bayaran tuh bukan. Tapi memang ada misi lain yang kenapa akhirnya gue memilih lari di Santika. Misi mendamaikan diri, misi menghentikan keviralan. Dan ada misi lain yang sampai saat ini masih belum gue ceritakan. Jadi silakan kalau teman-teman di situ mikir Mahalan melarikan diri. Aduh, Mahalan kehilangan panggung di Bogor. Panggung Mahalan bukan di situ lagi. Olahraga lari. Ini Mahar. Olahraga lari identik dengan pelarian dari masalah hidup. Betul, ya, betul tidak? Betul. Termasuk dirimu. Termasuk gue. Awalnya gue lari hanya melarikan diri. Melarikan diri dari Bandung, melarikan diri dari Jakarta, melarikan diri dari circle kehidupan gue yang buruk dulu. Kemudian ke Bogor. Di Bogor ternyata dengan berlari kok suara-suara keras di kepala gue tuh kok berhenti ya. Overthinking di kepala gue tuh kok berhenti ya dengan lari. Padahal waktu itu gue bukan lari, cuma keliling-keliling kebun raya Bogor. Jadi kalau ada yang bilang melarikan diri itu ya, gue iya. Bener. Gue seperti itu. Tapi ketika di pertengahan jalan, ternyata kalau dibatkan 10 kayak itu, awalnya gue lari 10 kayak itu cuma buat melarikan diri. Tapi di KM2, di KM3, gue menemukan kunci-kunci lain yang ternyata lari itu bukan hanya untuk finish, bukan hanya untuk medali, bukan hanya untuk melarikan diri. Tapi di KM2 gue menemukan ternyata lari bisa membuat hidup lebih baik. Di KM ketiga ternyata lari bisa membuat mental lo lebih sehat. Di KM keempat ternyata dengan berlari lo bisa menemukan diri lo yang lebih benar. Di KM kelima lahirlah burung pipit. Di KM keenam lahirlah Maharmen. Itu perjalanan lari itu yang awalnya cuman ya gue pengen melarikan diri lah gitu. Gak selesai ngobrol sama lu. Pasti panjang dan banyak. Kenapa gak selesai Re? Karena selama 5 tahun ini gue gak pernah menjadi pembicara dimanapun. Gak pernah. Jangankan collab podcast, live Instagram aja gue selalu menolak. Gak mau.
Kenapa nggak mau? Karena thank you so much. Cus Rere DC. Gue yang terima kasih. Akhirnya ada orang yang mau membenarkan cerita gue gitu. Kenapa nggak mau? Karena gue mikir apa sih cerita hidup gue nggak ada menariknya buat diomongin di orang gitu. Dan kenapa sekarang gue mau cerita? Karena ini proses gue untuk mulai menghentikan si Maharan dan Ayusep. Sekarang lu yang saatnya harus speak up gitu. So next time kita kenalan sama Asep Gumilar ya. Semoga. Tapi sebelum kenalan di podcast lu, sebelum kenalan di podcast yang lain ya tentunya gue harus memperkenalkan diri gue di Instagram gue itu. Karena gue harus bertanggung jawab, gue punya pembaca di Instagram gue punya teman-teman yang mengikuti kisah lari gue, dan gue punya tanggung jawab buat kayak lu tuh udah nonton film gue, Re. Ya terus ceritanya gue gantung, ya gue harus ada kewajiban buat nyelesain ini. Gitu. Endingnya apa? Dan endingnya tuh ya kalau sebagai Maharan pun akhirnya gue tahu endingnya ternyata dendam ya. Itu tuh gue sebagai Asep, Re, baru paham ternyata endingnya si Maharan ini dendam ya. Gue baru paham. Jadi selama ini gue tidak pernah membuat cerita, tidak pernah mengarang-arang. Yang gue konsep ini adalah konten kreatif. Nama programnya apa, pakai kostum apa, yang lari siapa, apakah Mahar, apa Burung Pipit, nanti di finish seperti apa aksinya. Itu gue konsep. Lu sebagai konten kreator, lu sebagai penulis, lu sebagai pewawancara pasti mengkonsep itu kan. Tapi semua kisah itu tidak pernah gue konsep. Gue hanya bertugas untuk menceritakan ulang konsep itu. Ketika gue datang ke Bogor buat mencari perlindungan, tiba-tiba gue bertemu dengan kelompok pelari yang membuli gue. Apakah itu gue rencanakan? Ya tidak lah. Itu semua terjadi begitu saja. Tapi kemudian gue ceritakan kisah si Maharan. Jadi gue sebagai Asep membantu Maharan menceritakan kisahnya. Ketika gue lari yang terdekat lah yang kemarin di ITB Ultra. Memangnya direncanakan gue pincang. Tapi kemudian terjadi Maharan yang lari, Maharan yang pincang. Gue sebagai Asep yang membantu Maharan menceritakan kisah itu. Maharan ini jago nge-vlog. Maharan ini pinter nge-vlog. Mau nge-vlog apa dia? Dia bisa lari 10K 1 jam sambil live Instagram dan dapat muri. Itu Maharan. Tapi Asep tidak bisa. Tapi ada yang tidak Asep bisa. Sangat cupu. Dia introvert seperti si Ali tadi. Siapa itu? Laki gua. Laki lo. Tapi sebagai Maharan dia tidak bisa nulis. Karena yang dia punya tuh kaki yang kuat, tapi tidak punya jari yang kuat. Nah gue sebagai Asep, gue tidak punya kaki yang kuat. Kaki gue pernah stroke, pernah lumpuh, tapi gue punya jari yang kuat buat menuliskan kisahnya Maharan. Jadi kisah-kisah Maharan itu tidak pernah disetting, tidak pernah direncanakan, terjadi begitu saja. Dan tugas gue hanya menuliskan kisah itu. Dan kisah itulah yang kalian baca, yang kalian percayai, yang kalian duga rekayasa. Bodoh amat. Bodoh amat. Toh lu bilang ini rekayasa, lu saksikan juga. Lu bilang Maharan pencitraan, lu ikuti juga. Lu bilang Maharan pansos, lu yang nyari gue buat nebeng pansos. Akhirnya gue berpikir bodoh amat sama kalian. Ini kisah gue, ini kaki gue, ini jari gue. Ikuti kalau pengen tahu kisahnya, karena gue pun pengen tahu. Atau abaikan. Ngapain lu sibuk-sibuk ngurusin Maharan? Gue aja enjoy gitu. Terakhir. Capek, gue boleh minum dulu gak? Boleh. Terakhir. Biasanya kita udah tua. Sumpah terakhir ya. Ingetin gue supaya omongannya pendek. Kan kita udah ngerasa tua belum sih? Iyalah, kita pelari senior anjing. Kita pelari senior yang kita berlari. Kita berlari di saat foto gak usah bayar. Kita berlari saat slot maraton masih 300.000. Kita berlari di saat PB itu menjadi tujuan kita. Kita bukan era pelari pandemi yang lari harus pakai jam mahal, sepatu mahal, lari mahal. Kita bukan pelari yang hidup di era itu. Ya intinya kita pelari kolot. Ternyata gue mau bilang pelari senior, tapi ada yang lebih senior. Senior. Kalau dia senior, patut kita hormati. Kalau kita mau kolot kita usia. pelari kolot. Tapi lebih hebat gue dibanding lu sih. Ya, kita kan lahir di usia yang sama sebagai pelari. Lu udah pernah FM? Kagak. Kan nanya. Kita kolot cuma beda kematangan. By the way, sebagai banyak nih pelari anak-anak muda generasi baru. Ini seneng gue. Ya kan? 18, 17, 21 bla bla yang baru banget, yang baru ikut-ikutan. Lu mau ngasih pesan enggak ke mereka? Ngasih lah. Itu penutup ya. Ngasih pesan. Pesan gue kayak bijak banget apa ngasih yang pesan ya? Gini lebih kayak wejangan. Wejangan. Kultum ya. Kultum ya. Pesan gue sih buat teman-teman pelari baru ya. Semua tulisan-tulisan gue ini, semua tulisan-tulisan gue di Instagram ini selalu gue arahkan buat pelari baru. Jadi kalau pelari-pelari kayak elu, pelari-pelari kayak teman-teman gue yang lama yang sudah menjadi pelari-pelari ultra tuh,
tidak akan cocok membaca tulisan gue. Kenapa? Karena selama ini gue selalu membuat tulisan itu ditujukan buat pelari-pelari baru. Makanya yang selalu muncul di notif, yang nge-like, yang komen tuh teman-teman pelari baru. Kalau kayak lu ya sudah lari di umur kita 2018 gitu ya. Ya udah nggak perlu kasih semangat lagi. Kalau lu udah mengklaim diri lu pelari, udah lari di event-event besar seperti ini, lu bukan lagi untuk disemangati. Lu sudah harusnya menyemangati diri sendiri, sudah seharusnya menyemangati orang lain, bukan disemangati gue, bukan disemangati orang lain. Kalau udah lari di sini mah, lu udah jadi pelari yang sudah mateng harusnya. Jadi semua ini tulisan-tulisan gue itu selalu ditujukan buat pelari-pelari baru. Dan isinya pesannya selalu sama. Banyak keajaiban-keajaiban atau manfaat-manfaat yang ternyata diberikan di dunia kita ini, di dunia lari ini. Jadi kalau lu semua berlari hanya untuk medali, kalau lu berlari hanya buat medali atau hanya buat jersey, atau lu berlari hanya buat dapat foto banyak buat pamer di Instagram, itu sangat sayang banget, sangat disayangkan banget karena ternyata banyak manfaat, keajaiban, keistimewaan yang bisa diberikan di dunia larian ini. Kalau lu cuma buat ngejar medali, ini bisa usang, bisa rusak. Ya, apalagi ngejar jersey. Ini besok lusa jersey lu kemana? Disumbangin ke Pangalengan. Jersey gue jadi apa? Jadi lapel. Kalau lu mengejar ini semua, lu tuh hanya mengejar sesuatu yang suatu saat akan menjadi sampah. Short waktu gitu. Waktu yang pendek. Jadi jangan hanya mengejar itu. Gitu. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari berlari. Apa yang ingin lu kejar? Lu ingin sehat secara mental. Di dunia lari yang lari cuma 5K, 10K, lu bisa mendapatkan semua itu. Lu bisa mendapatkan kesehatan fisik, sudah jelas. Gue dulu stroke, lumpuh, tidak bisa jalan, dan gue bisa lari 180K. Itu yang diberikan dunia lari, memberikan kesehatan fisik. Kesehatan mental sudah jelas. Dulu gue depresi, gue dulu udah pernah mau bunuh diri gara-gara supina. Mental gue rapuh dan semakin kuat dengan berlari. Kalau lu mau nyari duit di lari, apalagi bisa juga. Lu punya kemampuan menulis, lu punya kemampuan bikin video, lu punya kemampuan public speaking. Dunia ini bisa memberikan lu kekayaan. Gak akan merasa tersaingi nantinya, akan ada muncul anak-anak baru. Kalau lu sudah punya identitas, gue pernah nulis di Instagram. Menjadi pelari hebat itu tidak hanya diukur dari seberapa jauh dia berlari, dari seberapa kencang dia berlari, dari seberapa banyak deretan medali yang dia punya. Tapi menjadi pelari yang hebat itu ketika dia sudah punya identitas yang kuat. Lu mau lari DNF aja, lu akan dihormati orang, Lu mau lari pakai sepatu gembel aja, lu akan disanjung orang. Atau lu mau lari terus tiba-tiba di finish lu mati, lu tidak akan dibully, memang gak latihan, lu akan tetap dilempar bunga karena lu sudah punya identitas yang kuat sebagai pelari. Nah, bagaimana cara mencari identitas itu atau bagaimana cara membuat identitas itu? Silakan temukan saat lu berlari. Temukan saat lu berlari. Jangan minta gue, jangan minta lu, jangan nyari di Google bagaimana cara menjadi pelari beridentitas. Semua itu temukan ketika lu long run. Semua itu temukan ketika lu lari. Jadi coba dulu lari, akhirnya lu akan menemukan. Lari dan temukan semua keajaiban itu. Keajaiban yang gue dapat A, B, C, D. Keajaiban yang lu dapat bisa D, E, F, G. Dimulai dari lari. Silakan cari kekuatan itu atau silakan buat kekuatan itu. Jangan minta ke gue, jangan minta ke lu, dan jangan minta ke The Demit Kebun Raya Bogor. Buat gitu. Kalau minta pansos, boleh sama gue. Kalau mau minta jersey, boleh sama gue. Kalau mau minta jam mahal, minta sama gue. Tapi kalau mau minta power, kekuatan, jangan minta ke siapapun. Bikin sendiri, karena lu yang paling tahu kekuatan apa yang lu butuhkan dan apa yang lu mau. Setuju. Boleh minum? Boleh, thank you Maharan. Terima kasih. Ini daerah apa Peri Bogor? Peri Bogor. Harus datang ke sana berarti ya. Datang dari Kebun Raya Bogor. Siap. Dan sebut nama gue. Dan ngevlog bareng bersama, oke? Thank you so much for coming, Maharan. Dari tadi gue nggak banyak ngomong, pengen ngomong. Maaf ya, kalau akhirnya lu nggak banyak ngomong. Nggak banyak ngomong, pengen ngomong juga udah dijawab semuanya gitu ya. Luar biasa. Jadi gue kerjanya agak les kali ini. Luar biasa ya. Jauhkan gue dari ini, karena kalau ada ini ngomong terus. Nggak kepikiran bikin begini nih. Udah, jangan nanti terlalu terkenal ya kak. Kan gue mau ngerem si Maharan ini. Nanti terlalu terkenal. Atau gue pinjam studio lu, nanti lu berhenti. Lu jadi manajer gue atau lu jadi produser gue yang akan mewawancarai. Dan kalau itu bagus tuh, Tuh kan kalau udah dipancing tuh idenya.
Kita undang pelari-pelari keong, jangan mengundang pelari-pelari keren. Undang pelari-pelari keong dan kita akan menjadi saksi bagaimana dia bertumbuh ya. Dan dia tumbuh di podcastnya Rere. Setuju nggak nih kolaborasi sama Maharan? Kalau setuju komen di bawah. Di YouTube ya. Thank you. Nuhun ya. Yuk. Ada bukan nama Roni Deka. Oi. Gimana ceritanya? Harusnya kan banyak kayak lu. Gue udah lama gak grogi dan malu-malu kucing.